Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, hari ini merupakan kesempatan perdana saya. Saya dilantik di Polres Burung Raya sebagai Wakapolres. Dan mungkin pada kesempatan sosialisasi sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya, kok wakanya ganti ya? Mungkin yang kemarin besar badannya, sekarang tambah kecil. Jadi mungkin bertanya-tanya kan, jadi ganti di jajaran Siwa. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Musakir Mukhlis. Terus kalau ada embel-embelnya mungkin Bapak lihat sendiri, saya sebenarnya sudah sampaikan ke anggota saya, nggak usah terlalu panjang sampai sesuai nama yang detail. Biasanya kalau di Polres saya pakai itu aja detail saya. Di sini kita rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian harus sama-sama mengetahui. Jadi slide-nya juga tadi malam saya sudah baca sepintas, tapi ini baru saya baca mendetail. Kita harus memiliki persepsi yang sama dulu. Seperti apa yang namanya pungutan liar itu sendiri. Jadi pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Ya, jadi kasarnya lah kehidupan nyata. Misalnya di lingkup saya perencanaan, ya, agar perencanaan dilakukan dengan matang, bukan sekedar menyerap anggaran kemudian buat mobil, ya, dibuat mobil. Mungkin Pak BPBD punya ide, ya, Pak Kades, saya mau bangun rumah Babin menggunakan dana desa, contoh, misalkan itu contoh. Nah, ide itu siapapun bisa periksa kan gitu, menghadapinya seperti itu. Dan contoh lagi, ada proyek pagar, Pak Parudi juga saya. Nah, ini terkait dengan pembangunan jembatan. Alhamdulillah di Batura ini sampai saat ini selama saya menjadi Kadif Tipikor tidak ada laporan terkait dengan APBDes. Nah, ini mungkin kita juga oplos dengan camat, artinya camat Batura dengan perangkatnya, artinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga terkecil, yakni dalam tatanan pemerintahan itu ada pemerintah desa. Artinya pemerintah desa ini bukan
Siapa? Ya pemerintah kecamatan. Artinya apabila ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, ada hal-hal yang direncanakan dan sebagainya, itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan harus tahu apa yang ingin dilaksanakan di tingkat. Yang tugas fungsi kami adalah dalam hal penetapan produk hukum daerah. Dari inspektorat sebagai pengawas dalam tata pemerintahan di daerah, dan kesempatan ini sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh yang mungkin banyak yang tidak tahu tentang perda ini. Dan terima kasih kepada Pak Camat sudah memfasilitasi kami untuk dapat melaksanakan sosialisasi ini. Yaitu, jadi kalau tadi kita berbicara tentang pencegahan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam pencegahan adanya tindak pidana, terlebih itu tindak pidana korupsi dari tadi ya yang kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh tim saber pungli dan dari inspektorat. Nah, kali ini kami akan menyampaikan juga adalah salah satu amanat undang-undang untuk memberikan bantuan hukum, karena kita semua adalah setara di mata hukum. Baik, kita lanjut. Dasar hukumnya, dasar hukum dalam penetapan perda ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana di dalamnya itu disebutkan bahwa semua orang-orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum itu artinya mereka sedang mengalami kasus atau permasalahan hukum. Kemudian pelaksana bantuan hukum adalah advokat, paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar dalam pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu tadi dalam satu organisasi layanan bantuan hukum ya. Nanti memang secara teknisnya itu pemerintah daerah yang akan mengatur siapa organisasi bantuan hukum yang akan mendampingi setiap orang yang dibantu ini tadi, diberikan bantuan hukum tadi. Dia adalah warga Kabupaten Murung Raya, dan menuliskan seperti apa tadi yang saya sampaikan adalah permohonannya ditulis dengan menyampaikan di dalamnya, menuliskan secara rinci persoalan apa yang sedang dihadapi kepala desa di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Nah, itu yang paling penting karena ini kita prioritaskan bagi masyarakat kalangan bawah. Jadi ada surat keterangan tidak mampu. Saya kurang enak kalau menyebutkannya miskin ya. Jadi ada surat keterangan dari kepala desa dan alat bukti tertulis yang berkenaan dengan perkara. Ya seperti tadi diceritakan dalam suatu permohonan. Pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Bapak Ibu, kami dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Murung Raya ke Desa Hinantokung, Kecamatan Barito Tukup Raya. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat membantu masyarakat dengan dapat mencapai tujuan dari bagian hukum dalam penyampaian produk hukum daerah di Kabupaten Murung Raya. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh warga di daerah Kabupaten Murung Raya. Merdeka!